Halo, Direktur. Halo, Direktur. Halo, Direktur. Ayah, Ya, ada kabar baik. Cinta pertama ayah, yang selalu dicari-cari, kekasih masa lalu, sudah kutemukan. Di grup Honglin, saat memeriksa arsip karyawan, aku menemukan. Di pabrik batu belah utara, ada seseorang yang namanya, usia, tempat asalnya, cocok semua. Pasti orang yang ayah cari. Ahong. Sudah lebih 20 tahun? Akhirnya ku temukan kau. Wei Changlin, kau tidak tahu malu, kau hina anakku. Aku bunuh kau. Aku dan Ahong, kami saling mencintai, kumohon, restuilah kami. Diam. Anakku, masa mau sama, pengemis yatim piatu sepertimu, aku bunuh kau? Ahong. Ayah, kalau ingin melampiaskan, pukul aku saja. Ahong, minggirlah, aku kuat. Changlin, aku sudah menjadi milikmu. Seumur hidup, hanya aku yang kau akui. Ahong. Kumohon, lepaskan Changlin. Seumur hidup, aku hanya mau dia. Wei Changlin, sebagai pria sejati, kau harus bertanggung jawab. Ku beri waktu 3 tahun. Kalau kau bisa mengumpulkan, mas kawin 10 juta. Ku kawinkan kau dengan anakku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Om, tenang saja. Aku akan ke kota untuk kerja. Pasti akan dapat uang mahar untuk menikahi Ahong. Ahong, Changlin, tunggu aku. Aku pasti akan kembali dan menikahimu. aku akan selalu menunggumu. Kalung ini simpan baik-baik. Lalu bagaimana, ayah? Apa bapak pernah mencarinya lagi, Tante Fang? Pernah kembali. Tapi seluruh keluarganya sudah pindah semua. Tidak ada jejak. Aku sudah mencarinya 20 tahun. Tidak ketemu juga. Ayah, sampai. Di dalam ini ada yang sudah disiapkan untuk Bapak, surat keterangan bekerja dan seragam kerja. Hati manusia mudah berubah. Aku akan menyamar jadi pekerja dulu, bekerja di pabrik penghancur batu, sudah bertahun-tahun berlalu. Melihat Ahong. Apakah masih Ahong yang dulu? Dasar bodoh. Lihat apa? Kau mandor, kan? Aku datang untuk bekerja di sini. Nih, milikku. Surat keterangan bekerja. Surat keterangan apa? Bekerja di sini, harus ikut aturan kami. Aturan apa? Tentu saja. Kau kasih ke kami uang rokok. Siapa yang bikin aturan ini? Kau ini bodoh banget. Masih keras kepala. Aku bilang sama kamu, di sini kakak iparku adalah direktur pabrik. Apa yang dia katakan adalah aturan. Tidak kusangka. Perusahaan Honglin ternyata ada hama seperti kalian. Tunggu saja. Nanti aku pasti akan menghajarmu. Kau cuma pekerja. Serang dia. Kalian mau apa? Mas Li, jangan marah, jangan marah. Semua orang sudah susah. Maafkan dia kali ini saja. Fang Xiaohong. Kamu lagi yang perempuan suka ikut campur. Ini bukan urusanmu. Enyahlah. Ahong.
Changlin, apa benar kamu? Changlin, Sudah lebih dari 20 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Ahong, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ahong, maaf. Aku datang terlambat. Changlin, kamu datang ke sini buat apa? Aku datang ke sini untuk bekerja. Kebetulan kamu juga ada di sini. Ahong, apakah kamu masih mau bersamaku? Tentu saja aku mau. Tapi, sungguh mau bekerja di sini? Kenapa? Apa kamu meremehkanku selama bertahun-tahun ini? Tidak punya apa-apa? Bukan. Hei, mau bermesraan? Ke samping sana bermesraan. Kalau tidak bisa memberikan keuntungan, jangan harap bisa kerja di sini. Li Jie. Ini teman sekampungku. Kesehatannya agak kurang baik. Tolong lihat bisakah diatur. Pekerjaan yang tidak perlu ke lokasi konstruksi. Pacar lama ya, pacar lama. Pura-pura teman sekampung. Melihat kamu begitu pengertian, biarkan dia jadi penjaga gerbang pabrik. Terima kasih, Li Jie. Ayo, Jangan berikan padanya. hanya sebuah gelang. Kamu dengarkan aku saja. Pekerjaan konstruksi ini tidak boleh dilakukan selagi kamu belum tertular penyakit. Jadi penjaga gerbang itu bagus. Penyakit silikosis. Penyakit ini bisa mematikan. Kalian berani tidak mengizinkan buruh memakai alat pelindung debu dan menyuruh mereka bekerja? Kalian main-main dengan nyawa manusia. Suruh manajer pabrik kalian cepat keluar temui aku. Kau buruh murah. Berani-beraninya kau panggil direktur kami begitu. Kau cari mati. Kau, Changlin, jangan bicara lagi. Ahong. Gak nyangka. Selama ini kau menderita begitu banyak sampai kena silikosis. Tenang saja. Tunggu aku selesaikan dulu orang-orang ini akan kubawa kau berobat. Kalian masih pura-pura? Hari ini harus kuberi pelajaran. Kau benar-benar tidak tahu. Kau tidak tahu diri. Keroyok. Li Jie, dia tidak bermaksud begitu Bapak. Sudilah memaafkan, jangan ambil pusing. Bukan maksud itu? Lalu maksud apa? Ahong. Masalah hari ini. Menyangkut pabrik pemecah batu keselamatan seluruh pekerja. Kau jangan urus. Serahkan padaku. Mereka punya kuasa. Kita nggak bisa lawan. Tenanglah, aku tak takut. Aku ingat grup Honglin punya aturan. Pekerja pabrik batu setiap hari, debu besar pekerjaan berisiko tinggi, tak pakai masker dilarang kerja, kenapa tak dijalankan? Panggil direktur kalian. Mau tanya dia. Mereka cuma buruh pabrik. Kita sudah kasih mereka kerja. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka minta masker kita. Mereka tak pantas. Siapa mau temui saya? Ah, Pak Direktur. Ini teman sekampung saya. Saya bawa dia cari kerja. Ada salah paham dengan Li Jie. Pak Direktur, saya sudah baik kasih dia kerja ringan. Dia malah minta masker. Xiao Li, ini salah kamu. Karyawan punya masalah, dengarkan saran mereka. Kalau tak dengar, mana tahu cara menanganinya. Mas ini, betul, kan? Anda direkturnya, kan? Kenapa tidak memberi alat pelindung debu pada pekerja? Apa kamu tahu, menghirup banyak debu bisa kena silikosis, itu mematikan. Ini mempermainkan nyawa, harus ditindak tegas. Kamu masih belum puas? Sudah kubilang, bersikaplah sopan. Saudara, kamu belum paham situasinya. Sebagai direktur, saya sangat khawatir akan keselamatan karyawan, tapi atasan tidak menyetujui dana untuk masker debu. Masa saya harus bayar sendiri? Mustahil. Kantor pusat setiap tahun menyetujui 5 juta untuk biaya alat pelindung debu. Pasti uang itu digelapkan oleh kalian, membuat pekerja sakit. Kalian harus bertanggung jawab secara hukum. Sakit? Aduh, itu masalah besar loh. Panggil semua orang ke sini, biar kulihat siapa yang sakit. Semua ke sini. Hei, semuanya, saudara ini bilang, karena pabrik tidak memberi kalian masker debu, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Tunjuk. Direktur tanya kalian, siapa yang sakit? Ada yang mau bicara?
Sakit harus diobati, jangan ditunda. Saya punya resep tradisional, kalau ada yang sakit, saya bantu sembuhkan. Ada yang mau coba? Direktur, saya mau berobat. Orang tua saya juga pekerja di sini. Mereka kena silikosis. Mereka pergi sebelum usia 40. Saya belum menikah. Saya tidak mau seperti mereka, mati muda. Saya mohon. Ahwa, bangun. Kamu baru 18 tahun masuk pabrik, sekarang sudah 7-8 tahun, kamu tumbuh besar di depan mataku. Ada kesulitan, tentu saya bantu. Saya jamin, pakai resep tradisional saya, pasti sembuh total. Terima kasih, Direktur. Xiao Li. Siap. Silikosis. Sudah siap? Cepat datang ke pabrik penghancur batu Honglin. Berapa lama sampai ke pabrik penghancur batu Honglin? Pabrik penghancur batu Honglin ada di pinggiran kota. Naik mobil ke sana, paling tidak 2-3 jam. Sewa rute penerbangan sekarang juga. Pergi dengan helikopter pribadi, harus sampai dalam waktu setengah jam. Siap. Sudah siap? Sudah. Berhenti, berhenti, berhenti. Kenapa kalian begitu keras? Ahwa ya, jangan salahkan aku. Resep tradisionalku ini, setelah muntah darah, badanmu akan lebih baik. Sudah lebih baik? Resep tradisional Pak Manajer memang manjur. Obatnya langsung menyembuhkan. Tepuk tangan. Sudah kubilang. Resep tradisionalku ini manjur, kan? Siapa lagi yang mau coba? Silakan datang semuanya. Ini ancaman pribadi yang terang-terangan. Tidak kusangka. Grup Honglin ternyata memelihara sekelompok orang sepertimu, setan penghisap darah. Kawan, sudah kubilang, pihak atasan tidak menyetujui dana untuk masker debu, aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Pakaianmu ini saja, totalnya mencapai 6 digit. Kamu sebagai manajer pabrik, penghasilan setahun hanya beberapa puluh ribu, ternyata bisa membeli barang mewah sebanyak ini. Bukankah itu uang negara yang kau korupsi? Apalagi? Changlin, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Ahong, kamu sudah menderita selama ini. Aku susah payah menemukanmu. Aku pasti akan berusaha menebus segala kekuranganku padamu selama ini. Aku juga pasti akan membuat para pengkhianat ini mendapat hukuman yang setimpal. Changlin, Kalian melakukan ini, grup Honglin tidak akan melepaskan kalian. Pabrik kami ini adalah pabrik paling terpencil di grup Honglin. Hari ini meskipun kau mati di sini, tidak akan ada yang menemukan. Ini penyalahgunaan wewenang, membuang nyawa manusia. Tidak juga. Resep tradisional manajer kami telah menyelamatkan banyak nyawa. Kalau kau tidak percaya, biar ku coba padamu. jangan. Jangan pukul lagi. Changlin, kumohon, Pak Manajer, aku mohon, suruh mereka berhenti memukul. Aku mohon. Aku bersujud padamu. Aku mohon padamu. Kak Hong, katakanlah, apakah resep tradisionalku berguna? Berguna. Lalu apakah masih perlu melapor ke pusat? Tidak. Tenang, aku akan menjaganya. Aku pasti tidak akan membiarkannya bicara. Aku mohon, lepaskan dia. Aku mohon lepaskan. Orang tua, kau berani panggil orang, ya? Changlin, Ahong, kenapa kau sebodoh ini? Mengapa kau menggantikanku menahan ini? ya Tuhan, bisa melihatmu lagi. Aku sudah sangat puas. Aku hanya berharap kau selamat sentosa. Ahong, Kenapa kau begitu keras? Aku juga tidak menyangka wanita ini tiba-tiba melompat keluar. Sudahlah, lagi pula dua orang miskin tak berguna. Halo? Apa? Putri Direktur Utama, Manajer Umum Honglin Group, mau inspeksi mendadak? Baik. Dia datang ke tempat kita yang terpencil ini.
Apa yang dia lakukan di pabrik pemecah batu? Kudengar direktur utama kita baru masuk daftar orang kaya Forbes. Dia mungkin ingin meningkatkan efisiensi produksi setiap pabrik kita. Pabrik kita yang paling terpencil, mungkin dia datang untuk survei. Kita harus menyambutnya dengan baik. Jika putri direktur utama dilayani dengan baik, mungkin kita bisa meraup untung lagi. Karyawan yang sakit semuanya dikurung. Cari beberapa yang badannya sehat, berikan alat pelindung yang ada untuk mereka pakai. Jangan sampai ada yang melihat masalah. Mengerti? Aku bersiap. Menyambut putri direktur utama. Orang yang akan datang adalah putriku, pinjamkan ponselmu, aku mau meneleponnya. Putrimu? Maksudmu manajer umum Honglin Group? Betul, akulah direktur utama Honglin Group. Asal kau bantu aku, pasti aku Kamu direktur Honglin Group. Iya, Lucu sekali. Kamu juga jangan kencing untuk bercermin. Kalau kamu direktur Honglin Group, saya bapaknya diam. Kalau berani bergerak, saya pukul kamu mati. Kalian berdua, ikut aku ke pintu, jaga dia. buka pintu. Changlin? Changlin, Ahong. 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 Saya di sini. Changlin. Mereka orang-orang ini bertindak sewenang-wenang di sini. Sudah bertahun-tahun. Jangan melawan mereka. Semua salahku. Aku mencari kamu selama 20 tahun sekarang baru bertemu. Sudah membuatmu menjadi seperti ini. Semua salahku. Changlin. Dulu aku sadar, aku hamil anakmu. Agar ayahku tidak menggugurkannya kabur dari desa. Lari sampai ke sini. Langit tidak mengecewakan orang yang bersusah payah. Akhirnya aku bertemu kamu lagi. Dengan kamu di sini, aku bisa dengan tenang menitipkan anak kita padamu. Ahong. Kamu bilang kita masih punya seorang anak? Setelah aku mati, kamu harus menjaga anak kita. Ini juga sekarang harapanku satu-satunya. Ahong. Ahong. Ahong, bangun Ahong. Jangan tidur Ahong. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Menyembuhkan penyakitmu. Ahong. Bangun, Ahong. Ada orang. Tolong. Ada orang? Selamat datang, Direktur Utama, untuk kunjungan inspeksi. Di sini, di pedalaman. Terima kasih atas kerja kerasnya, Direktur Utama. Saya sudah untuk Anda menyiapkan hotel. Bagaimana kalau kita pergi ke sana menyambut kedatangan Anda? Aku datang kali ini hanya untuk pemeriksaan rutin. Bawa aku masuk ke pabrik. Ini. Baiklah, aku akan memandumu. Direktur Utama, Lihat karyawan kita. untuk mengejar target. Tidak peduli hujan, sangat lelah ya. Selamat siang, Direktur Utama. Baik, baik, baik. Terima kasih semuanya. Lelah ya. Hujan deras begini. Sebaiknya kita Cari tempat yang lebih bersih. Sejak kecil aku ikut ayah, berjalan kemana-mana. Ini tidak masalah, bawa aku ke depan, jalan-jalan. Silahkan, silahkan. Kenapa ayah tidak kelihatan? Sejak tadi teleponnya tidak bisa dihubungi. Pasti ada masalah. Direktur Utama, apakah mencari sesuatu? Aku tanya kamu. Ada orang? Tolong. Tolong. Kalian ngapain? berteriak terus. Masih teriak, pukul dia sampai tidak bisa bersuara lagi. Suara apa itu? Direktur, Anda salah dengar. Tidak ada suara apa-apa. Berani sekali. Berani meragukan direktur kami. Tidak, tidak berani. Itu gudang. Di dalam ada anjing kampung. Untuk jaga pabrik malam hari.
sangat galak. Biasanya kami tidak berani mendekat, bagaimana kalau kita pergi lihat tempat lain? Aku tanya kamu hari ini di pabrik apakah ada karyawan baru? Direktur menanyaimu. Ya, Di mana dia? itu, dia. Dia datang mencari kerja tapi mengeluh capek pabrik kita tidak mau orang seperti itu jadi sudah dipecat. Dipecat? Tidak mungkin. Dia baru saja menghubungiku, pasti masih di pabrik. Baru menghubungimu. Xiaoli, pergi lihat. Kalau sampai direktur tidak puas kamu jadi mandor jangan harap. Ya. Kalian bagaimana sih? Kenapa masih bisa bersuara? Kami juga tidak tahu. Orang ini setengah mati. Suaranya masih besar. Orang tua ini sudah melapor ke kantor pusat. Kalau direktur tahu, Kita semua hancur. Lalu bagaimana? tidak ada cara. Sekali berbuat, lakukan sampai tuntas. Kubur saja di bukit belakang. Di sana tidak ada orang, tidak ada CCTV. Siapa tahu akan diseret serigala. Tidak akan ada yang menemukan. Mengerti. Jangan. Kamu cari mati? Ahong. Direktur, di sini tidak ada apa-apa cuaca begini. Bagaimana kalau ke kantorku istirahat saja? Asal bisa membuat putriku menemukan kita di sini masih ada kesempatan Ahong. Aku pasti bisa menyelamatkanmu keluar. Direktur, di dalam anjing kampung berkelahi kacanya pecah. Tidak usah dipedulikan. Kalian berdua, mereka berdua seret keluar. Direktur, di dalam anjing kampung sangat galak bisa melukai. Minggir. Direktur, di dalam benar ada anjing kampung galak sekali, benar-benar menggigit sangat berbahaya. Kamu pikir kamu siapa? Pantas menghalangiku? Mereka hari ini kalau terjadi apa-apa berapa nyawa kamu tidak cukup untuk menebus Enyahlah. Direktur sungguh tidak bisa masuk. Pergi. Cepat-cepat, turunkan barang dari truk. Naikkan kedua orang itu. Lihat sudah kubilang tidak ada orang. Ada apa ini? Direktur utama bertanya padamu. Ini hanya anjing kampung. Darah dari berkelahi, anjing kampung ini kalau sudah liar, mereka menggigit temannya sendiri. Sampai sekarang, masih mau membohongiku? Apa yang kau lakukan pada mereka? Bicara. Direktur utama Anda salah paham. Masih berani mengelak? Sepertinya kau butuh pelajaran. Baru mau mengaku. Direktur utama, saya tidak bersalah. Anda tidak bisa hanya dengan darah ini tanpa alasan menuduh saya. Saya sudah bekerja di perusahaan dengan tekun selama bertahun-tahun. Asal bisa menahannya, suruh Li segera menangani kedua orang itu. Setelah itu saya bisa tenang. Pasti ada yang tidak beres. Sebenarnya di mana ayahku? Direktur utama, lebih baik mampir ke kantorku. Cepat. Cepat, cepat. Direktur utama itu suara truk keluar pabrik membunyikan klakson. Sangat normal, tempat itu kotor,
Jangan sampai baju Anda kotor. Kalau direktur utama tahu kecuranganmu pasti tidak akan memaafkanmu, minggir. Direktur utama itu hanya truk yang keluar biasa. Minggir. Direktur utama. Ayah. Ayah. Direktur kamu. Kamu memanggilnya ayah salah. Ini adik laki-lakiku. Dia suka minum-minum. Maaf ya. Ayo, minum di rumah saja. Cepat dong. Cepat. Direktur, kamu sebenarnya cari apa? Orang yang suruh kamu cari tadi mana? Aku sudah cari setengah hari tadi, tidak ketemu. Terus aku lihat di sini buru-buru, jadi aku datang awasi. Direktur kami cuma punya beberapa pekerja ini. Benar, tidak ada orang lain. Kalau suara klakson tadi, ada apa? Xiaoli, ngapain klakson-klakson tidak ada kerjaan? Lihat, direktur sampai kaget. Ah, iya. Aku terlalu buru-buru, mengejar mereka kirim barang, jadi klakson sekali. Kami cuma ini saja. Benar tidak ada orang lain. Tidak mungkin. Kalung ini adalah cinta sejati ayahku seumur hidup. Dia tidak mungkin meninggalkannya tanpa alasan. Tidak bisa, badanku lemas. Xiao Hong. Aku di dalam mobil. Direktur, ada noda darah di sini. Kami yang kerja kotor begini, pasti ada yang terbentur. Sangat wajar. Direktur, orang-orang kami. Tidak bisa bilang kuman, apa yang ada di noda darah. Jangan kotorin tangan Anda. Tangan kotor sih tidak masalah. Yang ditakutkan ada orang yang hatinya kotor. Xiao Liu. Periksa mobilnya. Baik. Tunggu sebentar. Aduh, aku tiba-tiba ingat. Orang yang kalian cari, apakah seorang setengah baya? Sekitar 40 tahun, cukup segar. Ya, di mana dia? Xiao Hong, aku di dalam mobil Xiao Hong. Dia dengan salah satu karyawan kami, adalah kenalan lama. Karyawan kami itu sakit, dia menemaninya ke rumah sakit. Bukankah tadi kamu bilang, kamu memecatnya? Iya, tapi kehidupan pribadinya. Kita tidak bisa ikut campur, bukan begitu? Karyawan sakit, kamu sama sekali tidak peduli, kamu sebagai manajer pabrik, bagaimana kamu menjabat? Maaf, direktur, ini kelalaian saya. Saya janji tidak akan terulang. Sudahlah. Mereka sekarang kemana? Mereka pergi ke 10 km dari sini, sebuah klinik. Kita di sini terpencil, hanya itu satu-satunya klinik. Xiao Liu, siapkan mobil. Ya? Begitu direktur pergi, saya akan membawa orang itu keluar, mengubur tanpa sepengetahuan siapapun. Direktur, mobil segera tiba. Baik. Xiaoli, cepat antar barang. Cepat antar barang. Berangkat. Jangan bengong, cepat. Ahong susah payah menemukanmu. Tidak menyangka. Kita akan bersama-sama menuju jalan kematian. Maaf. Maaf, Anda cari siapa? Halo, saya mau tanya. Apakah ada orang bernama Wei Changlin yang datang ke rumah sakit? Sepertinya tidak ada. Kalau Fang Xiaohong, Sepertinya juga tidak ada. bagaimana kalau ibu pikir lagi? Puskesmas kita hanya seluas ini. Setiap hari berapa pasien yang datang? Tidak mungkin salah ingat. Mungkin saja direktur di rumah sakit lain, di sekitar sini. Hanya ada rumah sakit ini. Ayahku tidak punya tempat lain yang bisa dia tuju. Cari lagi.
Cepat, cepat. Sampaikan pesan terakhirmu. Kalian ini membunuh. Itu melanggar hukum, tahu tidak? Ini gunung terpencil, mengubur kalian di sini, tanpa ada yang tahu. Bahkan jika ada yang menemukan, kalian sudah membusuk tidak bisa dikenali lagi. Hahaha. Saya adalah direktur utama grup Honglin. Kalian melakukan ini. Grup Honglin pasti akan melacak kalian. Sudah diambang kematian, masih berbohong di sini? Bahkan jika kamu adalah direktur utama grup Honglin, hari ini tetap harus mati di sini. Sudah ketemu? Di sini hanya ada satu puskesmas. Tapi mereka tidak membawa pasien ke sini. Direktur, ada darah di sini. Kami yang melakukan pekerjaan kotor ini pasti ada luka kecil, itu wajar. Tidak. Cepat kembali. Jangan melawan lagi. Hari ini meski dewa sekalipun tak bisa menyelamatkanmu. Kau ingin aku mati? Aku terima. Tapi Ahong tidak bersalah. Aku mohon, biarkan dia hidup. Minta padaku. Kalau begitu, berlutut dulu. Baik. Aku berlutut. Aku berlutut. Tadi bukannya sombong, bukannya mau menyelidiki kami, sekarang kau berlutut juga. Ini hutangku pada Ahong. Asalkan bisa menyelamatkannya. Apapun yang kau suruh, aku lakukan. Kalian sungguh setia, semakin kau begini semakin aku tidak bisa membiarkannya hidup. Kau ingkar janji kau. Kalau aku ingkar, kenapa? Dia kekasih lamamu? Jika dia tidak mati, kita semua akan celaka. Kenapa diam saja? Kubur. Cepat. Ahong. Ya Tuhan. Kenapa kau lakukan ini pada kami? Selama 20 tahun ini. Aku terus mencari Ahong. Akhirnya aku menemukannya. Tapi kau pisahkan kami. Mengapa? Ya Tuhan. Bukankah ini bagus? Mengubur kalian bersama, ini juga biarkan kalian bisa bersama selamanya. Ahong. Akulah yang menyakitimu, maaf. Maaf, Ahong. Kenapa berteriak? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini. Cepat kubur. Berhenti. Wan Jiang, beraninya kamu. Ayah. Ayah. Ayah, cepat naik ke sini. Xiao Liu, cepat, cepat. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayah, Tidak apa-apa. Wan Jiang. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyakiti Pak Direktur? Pak Direktur, dia adalah Pak Direktur. Bukankah dia hanya seorang pekerja miskin? Pak Direktur sedang melakukan kunjungan rahasia. Tak disangka bertemu kalian, ini lucu yang tak lebih baik dari babi dan anjing. Hari ini kalian akan menanggung akibatnya. Pak Direktur, ampun, Pak Direktur saya salah. Pak Direktur saya mohon beri saya jalan hidup. Memberimu jalan hidup? Saat Ahong memohon padamu, apakah kamu memberinya? Para pekerja ini sakit parah karena dirimu, apakah kamu memberinya? Orang seperti kamu penjahat kejam yang memangsa tanpa ampun harus dihukum berat. Kamu harus bertobat. Pergilah ke penjara dan bertobatlah di sana. Ahong, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Sudah bertahun-tahun, aku susah payah menemukanmu. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Cepat sembuh. Ayah. Ayah.
Barang yang Bapak minta, sudah saya temukan. Fang, dengan Anda benar-benar memiliki seorang anak. Dan dulu dia melakukannya untuk menyelamatkan anak Anda, jadi dia meninggalkan desa dan datang ke sini. Oh begitu. Ahong, kamu telah menderita untukku terlalu banyak penderitaan. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kekuranganku pada kalian ibu dan anak. Cepat sembuh. Xiao Hong, Ya, aku memutuskan di desa Shi membangun pabrik yang lebih besar dan lebih maju agar di sana para penduduk desa yang teraniaya semua bisa hidup sejahtera. baik. Aku akan segera pergi memberitahu cabang Barat Laut manajer umum Gao Hongliang, suruh dia segera mengurusnya. Halo. Baik, mengerti. Grup akan listing di bursa as perlu perwakilan hukum pergi. Kalau begitu ayah, pergi dulu. Tenang. Aku pasti akan merawat Tante Fang. Tante Fang. Tante Fang, kamu sudah bangun. Ini Ini di rumah sakit. rumah sakit. Kalau Changlin, Tenang, Tante Fang. Ayahku mengusir para penjahat itu, sudah mengusir. Dia selalu menunggumu bangun. kamu putri Changlin. Ya, aku. Aku angkat telepon. Aku benar-benar bodoh. Bertahun-tahun berlalu, dia menikah dan punya anak, bukankah itu hal yang wajar? Bagaimana aku bisa menghancurkan keluarga orang lain? Tante Fang. Hei, apakah kamu melihat pasien kamar 203? Tidak. Ayah, maaf. Tante Fang hilang. Apa? Ahong hilang. Baik, aku segera kembali. Fang Xiaohong, kamu, keluar sini. Keluar sini, keluar, keluar, keluar. Kalian mau apa? Kamu masih punya muka. Zhang Yu, kamu bawa banyak orang ke rumahku, mau apa? Dasar sayang, kamu masih berani bertanya, kenapa Wan Jiang kamu masukkan ke penjara? Wan Jiang, dia menggelapkan uang alat pelindung yang diberikan perusahaan sehingga banyak pekerja meninggal. Masuk penjara itu pantas baginya. Sayang, kamu benar-benar merugikan kami, kamu tahu? Bagaimana aku yang merugikan kalian? Warga lain salah paham. Zhang Yu, kamu sebagai anak kepala desa, kamu paling tahu siapa sebenarnya yang merugikan warga. Diam. Hei, kamu tahu nggak Wan Jiang? Dia itu dari Honglin Group, putra direktur Gao dari cabang Barat Laut, anak buah Gao Shao. Karena kamu, dia masuk penjara. Hei, Gao Shao sekarang memecat kita semua, bahkan tidak membayar upah. Seluruh desa digabung. Sabo Barti, NTNI, 500.000 uang ini harus kamu ganti. Ganti uang, bayar, bayar, kembalikan uang, kembalikan. Dengar semuanya. Direktur utama Honglin Group sekarang mungkin belum pergi. Kita segera ceritakan padanya, biarkan dia urus Gao Shao. Kamu pikir kamu siapa? Direktur utama Honglin Group akan berpihak pada kita? Kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Direktur utama pasti tidak akan berpihak pada... Masa harus ditanya lagi? Ayahnya Gao Shao. Dia adalah petinggi Honglin Group kami. Hanya sekelompok rakyat biasa, menurutmu dia akan bantu siapa? Manajer umum menangani masalah Wan Jiang, begitu tegas. Itu menunjukkan bahwa di hatinya masih peduli pada kami pekerja tingkat bawah seperti kami. Asal kita ceritakan semuanya padanya, dia pasti akan membela kita. Si imut itu adalah Wan Jiang, nasib buruk. Kebetulan pas ada inspeksi dari atasan, kamu pikir kamu punya muka sebesar itu? Para atasan itu,
Kalau mereka benar-benar peduli pada kita, masa kita harus dibalas dendam Gao Xiao? Jangan banyak bicara lagi, uang kami, kamu tidak boleh kurang 1 sen pun. Tidak boleh kurang, tidak boleh kurang. 1 sen pun tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Bagaimana kalian bisa menimpakan masalah padaku? Aku jelas-jelas membantu kalian semua. Bantuanmu sama sekali tidak membantu, aku bilang padamu. Jika kamu tidak mengembalikan uang, kami akan mengambil barang-barangmu sebagai ganti hutang. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Apa hakmu untuk mengambil barang dari rumah kami? Akal sehat, kami hampir mati kelaparan, apa gunanya bicara soal akal sehat denganmu? Ayo, kawan-kawan, serbu. Jangan ambil, tidak boleh. Ini rumah kami. Kalian melakukan ini melanggar hukum. Rumahmu? Kamu sama sekali bukan orang dari desa ini, kalau bukan kami yang menampungmu, kamu pasti sudah mati kelaparan di luar. Betul kan kawan-kawan? Kamu manis sekali. Seharusnya dulu kami tidak menampungmu. Cepat bayar utang, jangan kurang sedikit pun. Benar, Kara. Kau dengar? Cepat keluarkan uangnya, kalau tidak, aku akan mengosongkan rumahmu. Rumah ini aku bangun dengan uangku sendiri. Kalian tidak berhak menyentuhnya. Tidak berhak menyentuh, kami menyentuhnya. Kenapa? Pergi. Pergi. Jangan diangkut. Jangan diangkut, jangan diangkut. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Kalian semua bawa pergi. Bagaimana aku bisa... Kau gak bakal hidup, mati aja kau, aku bilang, lu ini, hidup cuma bikin masalah. Dan, Zhang Yu, lu sama anak gue temen kecil, besar bareng dari kecil, gue mohon jangan pindah. Demi anak gue, jangan pindah, ya? Kalau enggak, duit sekolahnya udah nggak bisa bayar. nya, gua anak Pak Lurah lu itu, anak bapaknya nggak ada, mau dibandingin sama gue, pantas dia. Siapa sih yang nggak tahu, dulu lu hamil, anak cowok lain, terus lari ke desa ini. Betul. Gue juga inget, dulu dia datang udah hamil. Gue selalu kira suaminya udah mati. Nggak nyangka, dia segitu, nggak tahu malunya. Dulu kita seharusnya nggak nampung lu. Iya gue bilang, hari ini kalau nggak ngosongin rumah lu, kita nggak bakal pergi. Ini barang apa sih? Kuning kinclong. Kayaknya mahal tuh. Jangan. Nggak boleh dipegang, itu piala anak gue lu, nggak boleh pegang. Kalian nggak boleh ambil. Minggir. Nggak boleh ambil, balikin. Mau? Bayar dong. Gue beneran nggak punya duit. Balikin. Nggak punya duit? Ini anak gue. Dapat penghargaan nasional pertama. Jangan pura-pura kasihan, gue bilang, kalau nggak bayar hutang, gue bakal anak lu, barang-barang rongsokan itu gue hancurin. Anak itu apa lagi? Semua dibawa kemari. Ini apa? Ini anak gue. Surat penerimaan MIT. Kalian nggak boleh pegang, balikin. Minggir. Barang ini berharga ya, bayar dong, kalau nggak, gue sobek. Jangan sobek, jangan sobek. Anakku susah payah belajar, bertahun-tahun. Ini satu-satunya kesempatan untuk sukses. Kembalikan padaku. Bukankah sudah kubilang, asal kamu kasih uang padaku. Aku tidak punya uang. Aku benar-benar tidak punya uang. Zhang Yu. Masalah jangan bawa keluarga anakku susah payah, diterima di MIT. Kumohon kembalikan surat penerimaan itu. Kamu ini kenapa masih tidak tahu terima kasih? Kamu yang cuma buruh miskin. Sungguh kira anakmu itu baca buku murahan beberapa tahun bisa membawamu naik derajat? Aku mau lakukan apapun asalkan anakku bisa hidup baik. Semua dengar hei. Dengar kata-katanya. Asal anakmu enak jadi kita tak peduli. Aku membesarkan anakku sendiri. Apa salahnya? Yang menjerumuskan kalian adalah Gao Yunshan. Kalau berani, minta uang padanya. Masih keras kepala ya. Aku sobek sekarang. Jangan. Jangan sobek. Benda ini keras juga gunting. Bawa kemari. Jangan sobek. Kamu boleh ambil apa saja. Jangan ambil surat penerimaan kuliahku. Baik. Aku juga tidak perlu merobek barang jelek ini. Katamu kamu mau mengantar anakmu kuliah di luar negeri, kan? Pasti kamu punya banyak uang simpanan. Uangnya, berikan.
Itu uang sekolah yang aku kumpulkan untuk anakku. Tidak akan kuberikan kepada kalian. Uang sekolah, ya? Tidak mau memberi, ya? Anakmu jangan kuliah di universitas jelek ini. Ambil. Jangan. Kalian penindas yang lemah. Kalau mau merampok, pergilah cari. Gao Yunshan. Tuan Gao, apakah kita berani menyinggungnya? Kamu telah menyinggung Tuan Muda Gao, membawa sial seluruh desa kami, menjadi korban bersamamu. Sekarang, kami mencarimu. Ada masalah? Aku lebih baik mati daripada memberikannya. Menurutku, kita jangan bicara omong kosong dengan si manis. Kalau dia tidak memberi, potong tangannya. Hawallahu. Keras kepala, ya? Tulang keras, ya? Aku lihat hari ini, seberapa keras sebenarnya. Tekan dia. Kemari. Aku ingin lihat, mana yang lebih penting, tanganmu, atau masa depan, anakmu? Berhenti. Kamu siapa? Ahong, Chang Lin. kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu datang, Chang Lin? Kamu pergi begitu saja tanpa bilang. Aku sangat khawatir padamu. Sebenarnya ada apa di sini? Apa urusanmu? Si imut ini membuat Wan Jiang masuk penjara, dia membuat Gao Xiao marah. Sekarang kita kehilangan pekerjaan, dan gaji juga tidak dapat, bukankah seharusnya kita mendapat kompensasi? Gao Xiao, Gao Yunshan, hutang jelas ada yang berpiutang. Kalian tidak mencari biang keladi yang sebenarnya, malahan mengganggu seorang wanita. Apa hebatnya kalian? Kami tidak berani macam-macam dengan Gao Xiao. Kalau tidak bisa cari dia, cari kamu saja. Tidak berani macam-macam dengan Gao Xiao. Lalu mengganggu Ahongku. Sikap kalian yang pengecut ini lebih menyebalkan dari Gao Yunshan. Di seluruh daerah ini, hanya ada satu tempat kerja ini. Sekarang karena dia, kita jadi kenasib begini, kami hanya minta hak kami. Benar, kan? Betul. Sudah kelewatan. Apa ini, kalian mau? Ini jelas-jelas perampokan dan pemaksaan. Lagi pula, soal ini, Ahong tidak salah, karena si imut ini, membuat Gao Xiao marah, kami jadi begini, kalau kalian tidak selesaikan, kami tidak akan berhenti. Tidak berhenti. Chang Lin, itu anak kepala desa. Di desa, dia memang preman. Kamu tidak perlu bertengkar dengannya demi aku. Masalah ini, seharusnya bukan kamu yang menanggung. Tenang saja, sekarang ada aku. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Kalian kan hanya mau minta gaji? Urusan ini, aku yang tanggung. Besar mulut. Kalian berdua apa hubungannya? Aku suaminya. Bapak dari anaknya. Masa sih? Belum pernah lihat dia. Ahong, aku sudah mencarimu selama 20 tahun lebih. Kenapa kau pergi sendirian? Sekarang bicara begini. Apa gunanya? Tentu ada. Sekarang aku menemukan kalian. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggu kalian lagi. Kamu adalah ayah si imut itu, sudah kubilang. Anakku punya ayah dan ibu, kalau kau berani bicara sembarangan lagi, tidak akan kuampuni. Jangan menakut-nakutiku, aku tidak takut padamu. Bukankah kau bilang kau mau ambil uang? Baik, keluarkan uangnya. Masalah ini selesai. Benar. Ambil uang. Chang Lin, uang ini seharusnya bukan kita yang bayar. Masalah ini memang bermula dari diriku, aku tidak bisa tidak peduli. Jika kalian karena kehilangan pekerjaan masalah gaji dipotong aku mau bertanggung jawab, aku bisa cari Gao Yunshan. Bantu kalian minta kembali gaji. Tapi kalian, jangan ganggu istri dan anakku lagi. Kukira yang datang orang kaya ternyata datang yang tidak tahu diri si imut. Kau pikir siapa dia? Itu Gao Xiao. Di seluruh daerah barat laut, cukup Gao Xiao gerakin jari seluruh desa kita hancur. Kau pikir, yang tidak tahu dari mana asalnya pekerja, kau pantas melawan Gao Xiao? Kau pikir kau dari Honglin Group direktur utama? Katamu benar. Aku memang direktur utama Honglin Group. Kamu adalah Honglin Group direktur utama. Chang Lin, bagaimana bisa kamu menjadi direktur utama Honglin Group? Aku tidak perlu membohongimu. Aku datang hanya untuk memberitahumu hal ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggu kalian ibu dan anak. Hei, kamu
Karena kamu bilang kamu adalah direktur utama Honglin Group. Bagaimana kamu membuktikannya? Aku sudah memerintahkan. Membangun pabrik baru di desa Shi penduduk, desa tidak perlu khawatir lagi. Soal pekerjaan, kabar ini akan segera diantar oleh seseorang. Apakah ini benar? Kalau begitu, bukankah desa kita di barat laut satu-satunya desa yang punya pabrik? Kalau begitu, ke depannya masih khawatir tidak bisa cari uang? Kamu benar-benar direktur utama? Kamu benar-benar akan di desa kami membangun pabrik? Awalnya iya. Tapi sekarang, aku menyesal. Pak Direktur Utama, kenapa? Kalian yang seperti ini penindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dan melakukan tindakan perusakan, perampokan, dan penjarahan dan menyakiti istriku, kampung kalian ini tidak pantas membuatku mendirikan pabrik di sini. Bukan. Kami benar-benar tidak tahu suami dari Hong Jie ini itu adalah dari Honglin Group Direktur Utama. Hong Jie sungguh bintang keberuntungan desa kami. Iya, bintang keberuntungan. Bintang keberuntungan. Tadi kamu bilang dia adalah pembawa sial bagi kalian dan akan menghancurkan surat penerimaan. Tidak. Itu adalah hanya menakut-nakuti, tidak berani benar-benar menghancurkan. Iya. Cepat. Kembalikan semua barang. Jika Bapak masih belum puas, saya suruh mereka untuk barang-barang yang rusak semua diperbaiki. Bapak harus mendirikan pabrik di sini. Jangan tanya saya. Yang kalian sakiti adalah istriku. Untuk membuatku setuju, kecuali istriku mengangguk setuju. Ahong, hal ini terserah padamu untuk memutuskan. Mbak Hong, bagaimanapun juga, kita sudah lebih dari 20 tahun tetangga, kan? Meski bukan yang lain demi ini, tolonglah kami bicarakan sedikit. Kalian terus-menerus bilang aku orang asing. Tadi, kalian mau menghancurkan surat penerimaan anakku. Bahkan, kalian mau merampas tabungan yang aku kumpulkan untuk anakku uang sekolah. Aku tidak punya warga desa seperti kalian. Karena istriku sudah bilang soal pendirian pabrik. Jadi dibatalkan saja. Mbak Hong, apa yang tadi kami katakan itu semua? Kata-kata marah. Kenapa marah kepada istriku? Dia membantu kalian membersihkan desa dari Wanjiang. Lintah darat ini, kalian bukan saja tidak tahu berterima kasih, malah datang melampiaskan amarah padanya. Kalian yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu benar salah. Desa seperti ini, kenapa aku harus mendirikan pabrik di sini? Wah, Pak Direktur, kami ini buta, kami sungguh tidak tahu kalau Mbak Hong itu istri Bapak. Wah, Mbak Hong, wah, aku salah sialan. Kami salah. Menurutmu begitu kalau dia bukan istriku pantas diperlakukan seperti ini oleh kalian dihina? Waduh, tidak bisa. Kami jamin, mulai sekarang, siapapun tidak akan terjadi lagi. Bapak, berilah kami satu kesempatan Bapak, berilah kami satu kesempatan. Kalau kalian masih ingin aku mendirikan pabrik di sini, tunjukkan tindakan nyata. Sekarang pergilah cari Gao Yunshan, tuntut kembali uang kalian sendiri. Bapak menyuruh kami cari Mas Gao, bukankah itu membuat kami pergi mati? Mau cari aku kenapa repot-repot? Aku kan sudah datang. Gao Xiao, Anda datang. Yang mana? Orang yang tidak tahu diri, cari saya? Kamu adalah Gao Yunshan. Benar, akulah orangnya. Kamu ini, si kurang ajar, dengan sombongnya, minta uang padaku? Gao Xiao, Anda tidak kenal dia? Dia siapa? Si lucu ini, layak aku kenal? Dia bilang, dia dari grup Honglin. Direktur utama. Bukan. Kalian ini, otak kalian tumbuh di pantat? Pikirlah dengan pantat. Direktur utama kami itu orang macam apa? Orang terkaya di negeri ini. Mau datang ke tempat miskin seperti ini? Hei, kamu si kurang ajar. Kamu bohong bilang kamu dari grup Honglin, direktur utama, membuat aku menunduk-nunduk padamu. Hari ini aku pasti tidak akan melepaskanmu, benar kan? Tunggu sebentar. Orang yang aku atur untuk melihat perencana pabrik baru sudah tiba. Kalian akan tahu. Aku sendiri dari grup Honglin, datang untuk merencanakan lokasi pabrik baru. Kamu bahkan tidak tahu ini? Kamu berani berpura-pura menjadi direktur utama kami? Gao Xiao sudah di sini, kalian masih tidak mengakui? Gao Xiao, orang ini berani berpura-pura direktur utama grup Honglin. Pasti harus menghajarnya. Zhang Yu, aku percaya pada Changlin. Dia tidak akan bohong. Dia bilang iya, pasti iya. Omong kosong. Kalau kamu benar-benar menikah dengan suami kaya, tidak akan tinggal di desa Reyot ini bekerja. Gao Xiao, dialah yang memasukkan Wan Jiang ke penjara, biang keladinya. Kalau carilah dia. Jangan sampai... Aku kira bisa memasukkan Wan Jiang, pasti hebat banget, ternyata cuma buruh miskin.
Ini Gao Shao Anda lihat, saya berjasa melaporkan bisakah Anda lepaskan kami, dan saya sudah lapor. Saya juga sudah lapor. Kalian ini membantu kejahatan. Saya tahu situasi tidak seperti kamu perempuan buta. Hari ini Gao Shao sendiri datang, kalian pasti celaka. Lihat, ini kekuatanku. Hahaha, kalian bagus. Nanti pabrik baru jadi kalian bisa kerja di sini. Gao Shao bilang begitu grup Honglin akan bangun pabrik di desa batu itu benar. Saya diperintah ayah datang cari lokasi pabrik baru. Asal kalian tahu diri di depan saya, patuh, dan tunduk. Saya jamin, kalian semua bisa cari duit. Mulai sekarang kami ikut Gao Shao. Patuh pada perintah. Hanya patuh pada Gao Shao. Pemilihan lokasi? Selama saya ada pabrik kalian tak akan jadi. Pak Tua. Kamu pikir dirimu sebagai grup Honglin direktur utamanya. Saya memang. Perlu pura-pura? Maksudmu kamu yang megah dari Long Guo direktur grup terbesar orang terkaya senegara demi lokasi pabrik murahan datang sendiri ke sini tempat terpencil miskin, ya? Dua orang tak tahu diri di depan Gao Shao berani bohong. Gao Shao harus kasih mereka pelajaran. Tak percaya? Saya panggil Gao Hongliang. Xiao Hong suruh cabang Honglin Gao Hongliang. Suruh cabang Honglin, Gao Hongliang segera datang. Gao Hongliang segera ke sini. Si tua kecanduan pura-pura, ya? Berani kau panggil nama ayahku langsung? Kau memang tidak mau hidup lagi. Changlin, sudahlah. Dia terkenal sebagai preman, kita tidak bisa melawannya. Kamu harus percaya padaku. Aku sungguh Ketua Dewan Direksi Grup Honglin. Tunggu sampai Gao Hongliang datang. Semuanya akan menjadi jelas. Si tua yang tidak tahu untung, masih berani pura-pura juga. Tuan Gao, pasti harus memberi mereka sedikit pelajaran. Zhang Yu, bagaimana kau bisa seperti ini? Mengapa aku bisa menjadi seperti ini? Bukankah karena kalian? Sekarang Tuan Gao sudah datang. Masa aku tidak kasih diriku jalan keluar? Aku mau mati kelaparan? Anak muda, kau punya pandangan. Tapi, mau jadi anjingku, tidak semudah itu. Tanpa tindakan nyata, tidak bisa. Mengerti. Kalian berani lawan aku langsung. Jangan sakiti Changlin. Ahong. Aku tidak bisa biarkan kau terluka lagi. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Segera turunkan senjata. Minta maaf pada Ahong. Jika tidak, saat Gao Hongliang datang, orang yang pernah menyakiti Ahong akan membayar harganya. Dengar, sayang, menyuruhmu minta maaf. Tuan Gao, tenang saja. Aku sehari jadi anjingmu, seumur hidup jadi anjingmu. Lihat saja, bagaimana aku akan menghajar si tua ini. Pintar. Saat pabrik baru selesai, kau akan jadi direktur baru. Terima kasih Tuan Gao, terima kasih. Zhang Yu, kau begini, apa bedanya dengan Wan Jiang? Aku miskin seumur hidup, sekarang asalkan aku jadi direktur ini nanti bisa hidup berkecukupan. Jangan ada yang halangi aku kaya. Gao Yunshan, tunggu ayahmu datang. Banyak omong kosong. Changlin. 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 Imut banget. Kamu kan jago pura-pura. Ayo, lanjutkan pura-puramu. Tuan Gao, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini semua salahku, kumohon jangan sakiti dia. Benar-benar wanita setia. Sepertinya pendidikan masih kurang. Kalian para pecundang, orang yang memukulnya hari ini, saya jamin, nanti di pabrik, semua akan ada makanan. Apa ini benar? Nanti ke depannya, tidak perlu khawatir. Kehabisan uang lagi. Iya. Dengan pekerjaan ini, Kedepannya, tidak perlu khawatir soal makan minum. iya. Ini sudah cukup baik. Aku duluan. Berhenti. Gao Yunshan, kau melakukan ini, akan kena batunya. Omong kosong. Menjelang ajal, masih tidak mau bertobat. Di seluruh wilayah barat laut, siapa yang tidak merendahkan diri kepada keluarga Gao? Di wilayah ini, hanya keluarga Gao yang bisa menindas orang lain. Ahong, kau cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Pergi. Tidak, semua ini karena aku. Bagaimana bisa aku tidak peduli padamu? Tuan Gao, kumohon lepaskan dia. Aku akan lakukan apa saja. Jangan memohon padanya. Orang ini menyalahgunakan kekuasaan. Tidak menghormati hukum. Orang seperti ini sudah lama harus dihukum. Changlin, jangan bicara lagi. Tidak peduli kau bohong atau tidak, sampai sekarang, sudah tidak penting lagi. Aku memang sudah sakit, tidak akan hidup lama. Satu-satunya yang aku khawatirkan adalah anakku tidak ada yang merawat. Sekarang kau sudah kembali, aku bisa pergi dengan tenang. Tuan Gao, lepaskan dia. Aku akan lakukan apa saja, aku mohon. Apa saja bisa? Oh ya?
Baiklah. Kalau begitu, berlututlah di depanku. Ahong, jangan. Jangan. Sepertinya, kamu masih belum cukup dipukul. Ayo pukul dia. Jangan, jangan. Aku berlutut, aku berlutut. Jangan. Cepat. Lihat, memang benar dia bernasib sial. Inilah akibatnya melawan Tuan Gao. Kalian para bajingan akan mati konyol. Masih berani membantah? Hajar dia. Tuan Gao, bukankah kau bilang, kalau aku berlutut, kau akan melepaskannya? Apa aku bilang begitu? Aku tidak ingat. Apa aku salah ingat? Tidak, Tuan Gao, kau tidak salah ingat. Perempuan tak tahu malu ini yang rela berlutut sendiri. Benar, kan? Benar, itu dia. Tuan Gao, jika menurutmu berlutut belum cukup, aku akan bersujud. Ahong, Ahong, jangan. Aku mohon, lepaskan Changlin. Jangan memohon pada mereka. Bajingan-bajingan ini tidak akan melepaskan kita. Jangan memohon padanya. Changlin, jangan bicara lagi. Asal kau bisa hidup, aku sudah puas. Tuan Gao, bagaimana kalau kita kunci mereka? Biar tidak jadi masalah. Bagus. Ide bagus. Kau memang pintar, lebih pintar dari Wan Jiang si bodoh itu, jauh lebih cerdik. Tuan Gao, asal kau senang. Hei, kalian. Bawa mereka dan kunci. Jangan. Tangkap aku saja, tangkap aku. Tuan Gao, jika menurutmu bersujud dan berlutut belum cukup, aku akan lakukan apa saja. Apa saja. Baiklah. Melihat kalian begitu sungguh-sungguh, aku akan bermurah hati sekali ini, asalkan kau merangkak di antara selangkanganku. Aku bisa pertimbangkan melepaskan si brengsek ini. Bagaimana? Tidak mau? Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Aku merangkak. Jangan. Ahong, jangan. Changlin, Demi kau. aku rela lakukan apa saja. Jangan. Aku merangkak. Dia benar-benar merangkak. Benar-benar perempuan tak tahu malu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapat penghinaan seperti ini. Dake Ai. Kamu berani dorong Gao Shao? Kamu mau mati? Gao Shao, kamu tidak apa-apa? Dake Ai, tulangmu keras juga ya? Baiklah. Hari ini aku lihat apa tulangmu yang keras atau pentungku yang keras, pukul dia. Jangan Gao Xiao, aku merangkak, aku merangkak. Merangkak apaan? Aku bilang padamu, hari ini kalian berdua jangan ada yang kabur pukul. Jangan mendekat. Ahong. Jangan ada yang mendekat. Jika berani mendekat lagi aku akan habisi kalian. Kau menakut-nakutiku? Hanya dengan Xiao Kei sepertimu, aku tambah taruhannya sekarang. Pukul dia sekali, aku bayar 1.000, kalau mati dipukul, aku bayar 100.000. Sekali 1.000. Kalau 10 kali, jadi 10.000 dong. Gajiku setahun cuma 20.000, 100.000. Aku harus tidak makan, tidak minum, kerja 5 tahun. Ambil senjata. Berhenti. Kalian orang-orang ini, demi uang tidak peduli nyawa orang? Kau pikir nyawa kalian di mata Gao Shao sama seperti kotoran anjing? Apa bedanya? Gao Yunshan, kau tahu apa yang kau lakukan? Jika putriku tahu pasti tidak akan melepaskanmu. Putrimu? Itu apa? Tidak ada artinya. Tapi kalau cantik aku bisa main-main beberapa hari. Ahong, maaf. Susah payah menemukanmu. Membuatmu tidak menikmati kebahagiaan. Dan malah membebanimu seperti ini. Setidaknya sekarang, kita berdua bersama. Aku sama sekali tidak menyesal. Pukul dia. Berhenti. Berhenti. Berani menyentuh Direktur Utama Grup Honglin? Kamu mau mati, ya? Ayah, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ahong, kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Tante Fang, ayah,
Tenang saja, urusan selanjutnya biar aku yang tangani. Tadi siapa yang kurang ajar kepada mereka berdua? Kamu ini siapa? Berani ikut campur urusan Tuan Gao? Berani menyakiti ayahku, kamu pikir punya berapa nyawa untuk bayar? Mereka itu siapa? Kamu ini apa? Berani menunjuk-nunjuk dia? Hari ini, aku pasti akan membuat kalian para oportunis membayar semuanya. Tuan Gao. Cewek kecil, sombong sekali ya. Kamu ini siapa? Dengar baik-baik, aku adalah putri direktur utama grup Honglin, manajer umum grup Honglin. Haha, baik. Kalian cukup cepat mendapatkan informasi, ya, sampai tahu direktur utama kami punya seorang putri. Tapi tolong, kalau kalian mau akting, bisa lebih realistis tidak? Pernah lihat manajer umum mana yang jalan kaki masuk? Kamu yakin sekali sepertinya kamu sudah pernah lihat direktur utama? Direktur utama kami selalu jarang keluar. Cukup misterius, tentu saja aku belum pernah lihat. Tapi aku bisa pastikan pasti bukan orang macam kalian yang sekali lihat sudah kelihatan hina, yang bisa ditiru. Baik, kamu sebaiknya ingat perkataanmu sekarang. Jangan sampai menyesal nanti. Nona kecil, wajahmu cantik, kenapa tidak punya otak? Ayahmu sudah ketahuan tipuannya. Masih pura-pura apa? Benar atau tidak, tunggu saja Gao Hongliang datang, pasti tahu sendiri. Kamu tahu aku siapa? Gao Hongliang adalah ayahku. Ayahku datang atau tidak, aku pasti tahu. Menurutku, jangan ikut-ikutan akting sama mereka berdua, mending ikut aku aja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dasar tak tahu malu. Statusmu apa? Berani menggoda aku? Lepaskan aku. Lepaskan. Cukup galak ya. Aku suka. Lepaskan dia. Gao Yunshan. Ini kesempatan terakhirmu. Jangan mencari mati. Selama ini hanya Gao Shao yang bisa membuat orang mati. Tidak ada yang berani membuat Gao Shao mati. Gao Shao, ini adalah di seorang bodoh yang tidak tahu diri, seharusnya dia dibunuh bersama dua bodoh itu. Hei, jangan kasar. Lihat, orang ini cantik sekali, iya kan? Hari ini, dan aku harus mendapatkan dia. Kau pikir kau mampu? Tidak pantas. Aduh. Kamu, bodoh, berani tendang aku? Dasar bodoh. Berani pukul Gao Shao? Kau gila? Dasar bodoh semua. Bermodal Honglin Group, seenaknya di sini. Tidak peduli hukum. Berani menyakiti direktur utama. Hari ini aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Baik, jangan salahkan aku, Dal bertindak keras. Kenapa diam? Serang? Warga desa, saya sarankan kalian, pikirkan baik-baik. Jika ayahku benar-benar direktur utama Honglin Group, kalian nanti akan menyesal terlambat. Kalian para bodoh, bahkan tertipu oleh omongan yang jelas-jelas putus asa, bohong. Baik, kalau kalian tidak maju, jangan harap bisa bekerja di pabrik lagi. Gao Shao sudah bilang, kita harus mengabdi sepenuhnya, cepat maju. Jangan. Bagaimana kalau itu tidak palsu? Bagaimana kalau itu benar? Kalian bodoh ya? Tidak dengar kata Gao Shao? Gao Shao adalah dari Honglin Group, cabang Barat Laut, putra manajer umum. Katanya bukan, ya bukan. Jangan banyak pikiran, maju. Kalian sudah berpikir matang? Pilihan kalian hari ini akan menentukan nasib kalian nanti. Jangan sampai menyesal dan minta ampun nanti. Sekarang, masih mau pura-pura jadi manajer umum grup Honglin? Kira kami semua bodoh? Coba saja. Nak. Tante Fang. Tenang saja. Hari ini, kalau dia berani menyentuh sehelai rambut pun dari Anda dan ayah saya jamin. Seluruh desa harus membayar harganya. Aduh, seolah-olah serius, sepertinya kalian takut, ya? Gao Yunshan. Warga desa ini tidak bersalah kalau kamu benar-benar laki-laki maju sendiri. Omong kosong. Kami jadi begini karena kamu seperti ini kau pura-pura jadi orang baik. Hei, masih adu domba di sini? Tuan Gao, kami selamanya adalah anjingmu yang paling setia, iya kan? Ya, kami anjing Tuan Gao. Untuk Tuan Gao suruh kami ke timur kami, tidak akan ke barat. Bagus. Semua perhatian serbu bersama. Laki-laki dibunuh atau dilumpuhkan, wanita bawa keranjangku. Aku akan memberi hadiah besar.
Tuan Gao sudah bicara, ayo cepat. Kemari. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba banyak orang datang? Dari situasinya, perempuan ini sepertinya memang tidak sederhana. Masa sih dia benar-benar grup Honglin, putri direktur? Dasar bodoh. Mereka sewa figuran, kalian langsung percaya. Ternyata figuran? Kalian benar-benar mengeluarkan banyak biaya, hampir saja kau tipu aku. Betul atau tidak? Kau coba sendiri tahu. Tunggu dulu. Tante Fang, dia menyakiti Anda dan ayahku sampai begini. Apakah Anda masih mau membela mereka? Memang perbuatan mereka salah, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah korban. Lagi pula, di rumah mereka ada anggota keluarga yang sakit parah. Sebaiknya jangan sakiti mereka. Meskipun mereka kejam, tetapi pada akhirnya sayalah direktur utama ini yang lalai menyebabkan semua ini, maafkan mereka. Ayah. Kok seolah nyata sekali. Kurasa kalian takut figuran ini ketahuan, jadi tidak berani maju. Serbu semua, kalau ada masalah aku yang tanggung. Dasar lucu, serbu, sudah kubilang, mereka cuma figuran. Tuan Gao, kalau mereka benar-benar mulai berkelahi, kita. Dasar tidak berguna, harus aku sendiri yang turun tangan. Bawa mainan besarku ke sini. Hari ini aku akan mencabutmu dan tanahmu semuanya aku gali habis. Gao Yunshan, kamu berani memindahkan secara diam-diam tim konstruksi Honglin Group, tidak takut kena sanksi dari grup? Kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini, sebagai yang ditugaskan oleh grup petugas pemilihan lokasi pabrik baru. Aku memilih tanah ini, aku meratakannya, tidak boleh? Tidak, ini rumahku, ini properti pribadi. Kamu seenaknya menyentuh rumahku, itu melanggar hukum. Honglin Group berurusan selalu seperti ini warga desa. Ada yang keberatan? Tidak ada. Gao Shao, kamu tertarik pada ini itu keberuntungan mereka? Kamu mau menggali sesukamu, silakan gali. Bagus. Sepertinya reputasi Honglin Group dirusak oleh orang seperti kalian hama, yang sombong dan semena-mena dirusak. Setelah aku kembali pasti akan membersihkan menertibkan grup orang seperti kalian kambing hitam semuanya akan kucari dan kukeluarkan. Dake Ai, kamu berpura-pura jadi direktur utama ketagihan, ya? Baiklah, kulihat berapa lama kamu bisa pura-pura. Gao Yunshan, dia benar-benar direktur utama Honglin Group. Jika kamu berani macam-macam lagi, aku jamin Honglin Group tidak akan melepaskanmu. Bahkan ayahmu akan ikut celaka. Cantik, aku menyarankanmu, jangan ikut dengan sampah ini, campur dalam masalah ini, lebih baik ikut aku. Aku sangat kaya, aku pasti akan membuatmu hidup makan enak minum enak. Kehidupan mewah. Bagaimana? Pergi. Tidak tahu malu. Anak perusahaan kecil, anak orang kaya tidak pantas bahkan membawakan sepatuku. Hei, wanita kecil, Gao Shao menyukaimu itu sudah memberi muka, kau tahu. Meskipun semalam dengan Gao Shao, uangnya banyak, tidak akan habis seumur hidupmu, kalau aku seorang cewek pasti sudah mendekati Gao Shao. Enyah, melihatmu saja sudah mual, pergi. Kulihat kalian berdua berlagak mesum cocok sekali. Baiklah kau tidak tahu malu, ya? Baik, aku akan mengabulkan kalian, robohkan tembok ini. Jangan. Ahong, Tante Fang, Ahong, apa yang kamu lakukan? Ini rumahku dan anakku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhnya. Baiklah, kamu si manis kecil, kamu ingin mati, ya? Aku akan mengabulkannya. Tabrak dia sampai mati. Ahong, cepat minggir. Di sini terlalu berbahaya. Changlin, ini yang aku bangun dengan susah payah, bata demi bata. Aku tidak bisa begitu saja melihatnya hancur dalam sekejap. Baik. Aku akan menemanimu. Changlin, apa yang kamu lakukan? Ahong, demi aku, kamu bahkan mengabaikan nyawamu sendiri. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Wah, sungguh mengharukan. Aku jadi ingin menangis, tapi kalau kalian memang ingin mati, aku akan membantu kalian, tabrak dia.
Ayo tabrak. Takut apa? Aku di sini. Takut apa? Bukankah aku masih di sini? Pergi, si manis tak berguna. Mau mati? Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Semua harus mati. Gao Yunshan, hentikan. Gao Yunshan, berhenti. Ayah. Ayah, kok ayah datang? Dasar anak pemboros, mau mencelakakan aku? Kenapa ayah mukul aku? Aku mukul kamu masih terlalu ringan. Kenapa aku punya anak yang menyusahkan seperti kamu? Bukan, ayah. Bukankah ayah yang menyuruhku mengawasi pabrik baru ini dan urusan-urusannya? Bagus, Gao Hongliang. Ternyata semua yang dilakukan anakmu atas perintahmu? Bukan. Apa kamu berhak bicara di sini? Di sini kamu tidak berhak bicara. Si kecil yang tidak tahu diri ini mengaku sebagai direktur utama grup kita. Dia juga bekerja sama dengan si besar yang menyebalkan ini berpura-pura menjadi direktur utama. Kamu harus memberi mereka pelajaran. Ya, Direktur Gao, kami semua bisa membuktikannya. Mereka yang kurang ajar ini mengaku sebagai direktur utama grup Honglin dan tidak mengizinkan Gao Muda bekerja. Gao Muda juga terpaksa, kan? Bagus, kata terpaksa itu, padahal kalian yang semena-mena, tidak hanya menghina kami, bahkan juga melanggar hukum. Mau main hakim sendiri? Gao Hongliang, inikah yang kau lakukan sebagai manajer cabang, memberi instruksi seperti ini? Tidak. Ini pasti bukan maksudku. Jangan salah paham, Ibu. Salah paham? Buktinya ada di depan mata. Masih mau membantah? Si kecil, apa hakmu menyalahkan ayahku? Jangan panggil aku ayah. Kamulah ayahku. Direktur, aku salah. Jika Ibu mau memaafkanku, aku bersedia bertanggung jawab atas semuanya. Direktur. Direktur utama. Direktur utama yang mana? Selain dari Honglin Group, siapa lagi yang jadi direktur utama? Dia adalah direktur utama Honglin. Kalau begitu, dia kan dari Honglin Group, ketua dewan direksi. Gao Hongliang, kamu sebagai manajer cabang Honglin Group, tidak hanya membiarkan bawahanmu menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, tapi juga membiarkan anakmu berbuat kejahatan. Hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jangan panggil aku ayah. Semua ini gara-gara anak durhaka itu. Ketua Dewan, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan ayah anak dengan anak saya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Ayah, kamu tidak apa-apa. Aku ini anak kandungmu. Kamu mau putus hubungan denganku? Omong kosong. Aku sendiri sudah susah. Apa peduliku dengan hubungan ayah anak? Ketua Dewan, lihatlah selama ini saya di perusahaan bekerja dengan tekun. Beri saya satu kesempatan. Anakmu yang baik itu memelihara preman, tidak hanya membiarkan orang lain menindas buruh, bahkan tidak mengenal hukum, dan seenaknya melakukan kekerasan. Hanya dengan memutuskan hubungan ayah anak, kamu ingin lepas dari semua ini. Dan mendapatkan maaf? Mana mungkin semudah itu? Pecat Gao Hongliang dari semua jabatan di Honglin Group, serahkan dia dan anaknya ke pihak berwajib. Selidiki dengan saksama, jangan lewatkan setiap tuduhan. Baik. Bawa mereka keluar. Ketua Dewan, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ketua Dewan. Ayah. Bagaimana cara menangani para warga desa yang tersisa? Penduduk desa ini, bagaimana menanganinya? Ketua direktur kami tahu kami salah. Yang tadi semua karena mendengarkan perkataan Gao Yunshan, tolong lihat, kami sudah puluhan tahun, dengan Hong Jie sebagai tetangga puluhan tahun. Berilah kami satu kesempatan, bagaimana? Tadi, kamu masih berulang kali mengatakan, Ahong, bukan penduduk desa kalian, demi uang 1000 kalian ingin mengambil nyawa kami. Orang sepertimu yang tergoda uang dan tidak punya hati nurani, masa aku mau mendirikan pabrik di sini? Ketua direktur kami tahu, kami salah Hong Jie, kami tahu kami salah. Berilah kami satu kesempatan. Bukankah kamu bilang anakku adalah anak-anak? Bukankah kamu mau membongkar rumah kami? Tidak, itu semua kata mereka.
Semua kata mereka, Diam kamu. Jangan bicara lagi. Hari ini aku baru sadar wajah asli kalian. Mulai sekarang, kita bukan lagi saudara sekampung. Kalian semua dengarkan? Mulai sekarang pabrik grup Honglin tidak akan pernah mempekerjakan penduduk desa Shi, usir mereka semua. Ketua Direktur, berilah aku satu kesempatan lagi, Hong Jie, kau beri aku satu kesempatan lagi, kami tahu kami salah, Hong Jie. Akhirnya selesai. Ahong, kita pulang. Aku tidak akan pulang denganmu. Aku tidak bisa kembali denganmu. Ahong, apa kau menyalahkanku karena aku menyembunyikan identitasku darimu? Changlin, entah kau kuli bangunan atau direktur utama perusahaan Honglin. Aku tidak peduli itu semua. Yang aku pedulikan adalah apakah kau bahagia atau tidak, karena kau sudah punya keluarga. Seharusnya kau mempertimbangkan perasaan keluargamu. Aku pulang bersamamu bukan untuk menghancurkan kebahagiaan keluargamu. Oh, itu yang kau khawatirkan. Xiao Hong adalah anak angkatku. Anak angkat. Jadi, kau belum menikah? Tentu saja, Tante Fang aku. Aku sebenarnya dipungut oleh ayah dari tumpukan sampah. Sejak itu, setiap hari yang kulihat hanya dia bekerja tanpa henti. Selain itu, dia selalu mencarimu. Dengarkan namaku Wei Si Hong dan nama perusahaan. Ayahku selama ini selalu memiliki dirimu di hatinya. Ahong, aku tidak akan menikah dengan orang lain seumur hidupku. Sekarang kau bisa pulang bersamaku, kan? Luar biasa. Akhirnya aku punya ibu. Tante Fang bukan? Ibu. Selamat datang di rumah. Oh ya, di mana putraku sekarang? Aku akan menjemput kalian ibu dan anak pulang bersama. Putraku baru saja diterima di MIT. Besok dia akan mendaftar hari penyerahan dokumen resmi. Aku akan mengajakmu menemuinya. Baik Xiao Hong. Segera hubungi sekolah putraku, aku akan membangun kampus baru untuk sekolah mereka. Ini juga untuk membuat putraku bangga. Baik, aku akan segera mengurusnya. Aku sedang mengurus sesuatu, mungkin akan terlambat sedikit. Oke, tidak apa-apa. Selesaikan saja dulu, Bu. Changlin, Bagaimana ibu bisa datang? hari ini adalah hari penting bagimu untuk sukses. Bagaimana ibu tidak bisa datang? Sebentar lagi ibu punya hal penting untuk memberitahumu. Ketua Yayasan. Salam, Pak Ketua. Terima kasih telah membimbing putraku. Saudara Wei. Hari ini saya datang untuk memberitahu beasiswa belajar di luar negeri sekolah sudah menyiapkan untuk saudara Zhong Zijie. Ketua Dewan. Apa maksud Anda? Itu adalah jatah saya. Setelah pertimbangan berulang, jatah ini, sekolah merasa, Zhong Zijie lah yang lebih cocok. Namun jangan khawatir, sekolah bisa di dalam kampus memberi Anda gelar doktor. Bisa ujian lagi tahun depan? Ketua Dewan, anak saya selalu belajar giat. Dengan usahanya sendiri, dia diterima di MIT. Sekolah, bagaimana bisa seenaknya memberikan jatah kami kepada orang lain? Benar, Ketua Dewan. Jatah saya dapatkan dari setiap mata pelajaran. Dengan juara 1 di WS, Zhong Zijie hanyalah mengandalkan kemampuan keluarganya, membeli izin masuk, seorang anak orang kaya. Apa haknya merebut jatah saya dan memberikannya padanya? Karena kamu sudah bicara tepat sasaran, masih perlu saya jelaskan, ayah Zhong Zijie adalah investor sekolah. Sekolah kami selama ini karena masalah skala, terus tidak bisa naik ke perguruan tinggi, tanpa bantuan ayah Zhong, investasi perluasan, mana mungkin kamu punya kualifikasi untuk ujian ke luar negeri? Sebagai Ketua Dewan, Kepala Sekolah, seorang pendidik, bagaimana bisa Anda menggunakan uang untuk membedakan siswa? Anda sedang menghancurkan anak-anak yang rajin belajar, harapan mereka. Apa itu harapan? Yang punya uang itulah harapan. Orang miskin seperti kalian, meskipun belajar dengan baik, pada akhirnya, tetap akan menjadi pekerja bagi orang kaya. Sudah, jangan buang waktu saya. Serahkan jatah itu kepada Zhong Zijie dengan patuh. Kalau tidak,
kalian akan merasakan akibatnya. Demi uang dan keuntunganmu sendiri, kamu seenaknya menginjak-injak usaha anak-anak. Orang sepertimu tidak pantas menjadi ketua dewan. Saya akan ke dinas pendidikan melaporkanmu. Benar-benar tidak tahu malu. Mau melaporkanku? Pergilah, silakan pergi. Saya pikir, anakmu, jatah studi penting, atau masa depan anakmu yang penting? Apa maksudmu? Jika hari ini kamu berani melangkah keluar pintu ini, saya akan menghapus di sekolah seluruh data akademik Wei Chenglin. Lihat bagaimana nanti kamu mencari kerja. Kamu ini memanfaatkan status sebagai anggota dewan sekolah untuk mengancam kami. Hei, jangan berkata begitu, aku tidak melakukannya. Wei Chenglin adalah siswa sekolah ini. Siswa harus patuh pada peraturan sekolah. Jika tidak patuh, sekolah berhak menindak siswa. Aku sama sekali tidak melanggar peraturan sekolah. Kau menuduhku dengan tuduhan palsu. Aku anggota dewan sekolah yang menentukan apakah ada pelanggaran kekuasaan ada di tanganku. Apa yang seharusnya tidak kau lakukan, pikirkan sendiri baik-baik. Bu, jangan khawatir. Kalau benar-benar tidak bisa, kita pindah sekolah. Dengan nilai-nilaiku, banyak sekolah yang mau menerima kita. Kau pikir seorang siswa yang pernah ditindak sekolah, ada universitas ternama mana yang berani menerimanya? Andai pun ada dengan kekuatan keluarga Zhong di barat laut, mereka pun tidak berani. Aku tidak percaya dunia ini tidak ada keadilan. Hahaha, tentu saja ada keadilan. Keluarga Zhong adalah perusahaan top di barat laut. Mereka bisa menghancurkan kalian yang berasal dari desa pekerja migran, seperti menghancurkan seekor semut, Wei Chenglin. Bukankah kau ingin belajar dengan baik mencari uang dan membuat ibumu hidup bahagia? Kau pasti tidak mau. Usaha keras bertahun-tahun ini sia-sia, kan? Ini untuk perubahan verifikasi wajah. Cepat lakukan. Tidak. Dasar kurang ajar. Masa depan anakmu tidak kau pedulikan? Hanya sebuah perusahaan konstruksi barat laut. Di hadapan ayah Chenglin tidak ada artinya. Halo, Chenglin, kau cepat ke sekolah. Ada yang mau merebut beasiswa anak kita. Bu, apa yang kamu katakan? Dari mana aku punya ayah? Iya, nih, jangan berpura-pura gila di depanku. Aku tahu latar belakangnya, dia selain ibumu, yang bekerja di desa mana punya ayah, dan berani besar mulut menjelekkan keluarga Zhong. Sepertinya kalian tidak mau hidup lagi. Nak, percaya sama ibu-ibu baru saja menemukan ayahmu. Ayahmu sangat hebat. Dia tidak akan membiarkan orang seperti ini mengganggu kita. Omonganmu seperti ini siapa yang bisa percaya? Kalau ayahnya benar-benar sehebat itu, masa bisa bertahun-tahun tidak menemukan kalian berdua? Aku sebenarnya tidak ingin memperlihatkan identitas ayahnya, tapi orang sepertimu terlalu suka memanfaatkan kekuasaan. Sepertimu sampah di dunia pendidikan pantas dihukum. Hehehe. Jangan berpura-pura di depanku. Meskipun ayahnya punya sedikit uang, terus kenapa? Keluarga Zhong adalah perusahaan terkenal di belakangnya. Ada Honglin Group. Honglin Group, kamu tahu apa yang mereka lakukan? Itu adalah perusahaan terbaik di negeri ini. Sayang sekali. Gunung tinggi yang kamu maksud sepertinya malah tidak bisa menggoyahkan kami. Nak, mulai sekarang belajarlah dengan tenang, tidak perlu khawatir ibu diganggu orang. Benar-benar tidak tahu takut aku tidak akan buang waktu denganmu, Jupartan. Jam 12. Sebelum pengumpulan data online, jika tidak menyerahkan kuota ke Zhong Zijie, aku akan hapus status siswa Wei Chenglin. Kamu pasti akan menyesal melakukan ini. Menyesal? Saya ingin lihat bagaimana kamu membuatku menyesal. Jangan. Saya ubah. Memang, tidak melihat peti mati, sayang yang tidak menangis, cepat. Jangan setuju, ayah sebentar lagi datang. Dia pasti akan membantu kita menyelesaikan masalah. Bu, sudah terlambat. Tidak peduli siapa ayahku sebenarnya. Begitu status mahasiswaku dihapus, maka semua usahaku selama bertahun-tahun akan sia-sia.
Bu, Percayalah pada Bu, meskipun status mahasiswamu dihapus olehnya, ayahmu pasti akan mencari cara untuk membantumu mendapatkan keadilan. aku bukan untuk diriku sendiri. Aku untuk ibu. Bu, aku tahu ibu. Selama bertahun-tahun, bekerja keras, hanya untuk membiayai sekolahku. Berharap suatu hari aku bisa sukses. Aku juga berharap suatu hari aku bisa membalas kebaikanmu yang membesarkan. Tapi status mahasiswa yang kuinginkan, jika hilang, dengan apa aku mencari kerja? Dan dengan apa aku membalas ibu? Bu, Cepat, jika tidak diubah, aku akan tekan. aku dulu. Aku ubah. Tidak, Nak, jangan. Nak, Hentikan. Changlin, Maaf aku terlambat. Siapa kamu? Berani masuk tanpa izin? Kantorku sebagai anggota Dewan Sekolah? Kau menganiaya ibu dan anak siswa yang tidak bersalah? Orang sepertimu, pantas menjadi anggota Dewan Sekolah. Apakah kau layak dengan sebutan itu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah ayah dari Wei Changlin. Sebagai anggota Dewan Sekolah, ternyata kau hanya peduli pada uang. Menindas siswa miskin yang rajin belajar, siswa miskin. Hari ini aku akan menuntut keadilan untuk istri dan anakku. Changlin, kesempatan ini adalah milik putra kita, yang dia raih dengan usahanya sendiri. Tapi dia karena investasi keluarga Zong, memaksa kita memberikan kesempatan itu pada putra keluarga Zong. Keluarga Zong? Apakah itu perusahaan konstruksi Zong? Hahaha. Sepertinya sebagai ayah, kau masih punya sedikit pandangan. Bagus. Ya, perusahaan konstruksi Zong. Itu perusahaan yang bekerja sama dengan grup Honglin, memiliki kerja sama bisnis. Jika kau menyinggung mereka, lihat saja kalian akan celaka. Sungguh tidak kusangka. Hanya seorang kontraktor kecil, hanya dengan sedikit kerja sama dengan grup Honglin, sedikit kerja sama, berani bertindak semena-mena di sini. Perusahaan seperti ini, grup Honglin seharusnya sudah lama memutuskan kerja sama dengan mereka. Hahaha. Memutuskan kerja sama? Aku pikir kau orang yang berwawasan, ternyata kau dan mereka, ibu dan anak, dari desa itu, sama bodohnya. Itu adalah proyek grup Honglin. Begitu saja diputus, kau pikir itu listrik dan air di rumahmu? Bodohnya adalah dirimu, orang rendahan yang matanya hanya melihat uang. Xiao Hong. Sebelum jam 12, semua proyek dengan Zong hentikan semuanya. Hehehe. Benar-benar orang kelas bawah. Sama sekali tidak tahu orang kaya itu bagaimana cara mereka bertindak. Kau pikir hanya dengan satu telepon aku akan percaya padamu? Kau pikir kau adalah direktur utama grup Honglin? Tidak perlu pikir, karena akulah grup Honglin, direktur utama. Kamu bilang kamu direktur utama grup Honglin Wei Changlin, dia itu dari desa anak miskin? Ayahnya masa bisa jadi direktur utama? Setengah hidupku aku kerja keras cari uang, hanya untuk nemuin mereka ibu dan anak, karena suatu kecelakaan. Menyebabkan, sampai sekarang baru bisa ketemu lagi. Makanya aku sudah bersumpah. Kalau ada lagi orang berani ganggu mereka aku nggak akan ampuni. Awalnya aku berencana setelah kamu resmi masuk sekolah baru, kabar baik ini akan kuberitahu kamu. Nak, mulai sekarang tenanglah selesaikan. Sekolahmu nggak perlu khawatir lagi ada yang ganggu ibu. Nak, maafin ayah. Selama bertahun-tahun, baru nemuin kalian. Ayah janji, mulai sekarang pasti akan tebus selama ini kekuranganku pada kalian. jadi kamu benar-benar ayahku? Nak, kamu masih nggak percaya sama ibu. Namamu, Wei Changlin. Ayahmu, Wei Changlin. Ibu cuma ingin kamu ingat nama ayahmu. Karena dia, kamu jadi banyak menderita. Aku nggak akan mudah maafin kamu. Nak, semua salah ayah dulu. Ayah pergi merantau, setelah beberapa tahun baru bentuk awal grup Honglin berhasil bangun saat pulang kampung. Ibumu, membawamu sudah pergi dari desa. Gak ada kabar.
Kamu pikir alasan kayak gini bisa yakinin aku? Bukankah kamu kaya? Apa yang kamu lakukan dulu? Kamu tahu, ibuku selama ini gimana dia bertahan? Ini bukan salah ayahmu, nak juga ibu dulu takut kakekmu dan mereka. Nemuin kita jadi putus kontak. 20 tahun ini, ayahmu nggak lupa kita. Dia ingat kita. Aku tahu untuk sementara kamu belum terima. Tunggu sampai urusanku selesai dulu baru sama kalian minta maaf. Setidaknya, biar aku semua sampah ini dituntut hukum. Bapak-bapak benar-benar dari Honglin Group Direktur Utama. Jika kamu tidak percaya, boleh tanya saja, Direktur Zong dari perusahaan konstruksi Zongxi, maka kamu akan tahu bahwa yang aku katakan apakah bohong atau tidak. Tidak. Bapak Direktur Wei, saya benar-benar tidak tahu bahwa siswa Wei adalah putra Bapak. Saya tahu dia putra Bapak, bahkan jika Bapak memberi saya 1000 nyali, saya tidak berani membatalkan jatah putra Bapak. Hanya karena dia anakku. Kalau orang lain, atau seorang yang hanya mengandalkan belajar keras dan rajin anak miskin, apakah kamu berani menyentuh jatahnya? Tidak, bukan begitu. Jangan jelaskan. Orang sepertimu yang serakah dan suka menjilat duduk di posisi anggota dewan sekolah adalah penghinaan terhadap para pendidik. Saya akan menghubungi dinas pendidikan. Biarkan mereka menghukum keras orang sepertimu sampah di dunia pendidikan. Saya tahu saya salah, Bapak Direktur Wei, semua itu Zong Zijie, dia yang memaksa. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang kamu masih menggunakan alasan yang muluk-muluk ini untuk menghindari tanggung jawab? Jika mereka memaksamu, kenapa kamu tidak melapor? Malahan menjadi kaki tangan. Mereka adalah investor sekolah. Jika saya melaporkan mereka, seluruh sekolah akan terkena dampak. Mohon, Bapak beri saya satu kesempatan lagi. Mulai sekarang, saya akan memperlakukan dengan adil setiap siswa. Memberi orang sepertimu kesempatan sama saja dengan tidak memberi banyak siswa yang rajin belajar kesempatan bagi para siswa. Hari ini kamu tidak hanya harus memikul tanggung jawabmu. Yang menyuruhmu melakukan kejahatan ini keluarga Zong juga tidak akan saya biarkan lolos. Anggota Dewan, kusuruh kamu melakukan sesuatu, kenapa lambat sekali? Posisi kepalamu, sebagai kepala sekolah, apa sudah tidak mau lagi? Kamu siapa? Dia adalah Zong Zijie. Siswa Zong ada masalah. Ayahnya adalah dari Honglin Group Direktur Utama. Wei Chenglin. Kamu cari seorang kakek untuk berpura-pura menjadi dari Honglin Group Direktur Utama. Kamu sudah bosan hidup. Palsu. Dia berpura-pura. Lihat betapa penakutnya kamu. Mereka ini cuma beberapa orang, tampang miskin. Mana mungkin dari grup Honglin Direktur Utama? Mereka berbohong padamu. Kamu percaya begitu saja. Apa? Kamu bukan Direktur Utama grup Honglin. Apa kamu gila? Orang macam apa itu? Berani-beraninya kamu mengarang kebohongan seperti ini. Kamu tidak mau hidup lagi? Chenglin, ayahmu tidak berbohong padamu. Dia benar-benar Direktur Utama grup Honglin. Kamu juga mendengar telepon tadi. Dia sungguh tidak membohongimu. Ya, barusan aku dengar dia bilang akan menghentikan grup Honglin dan kerjasama dengan konstruksi Zong. Aku dengar sendiri. Apa kamu bodoh? Sekarang wajah palsu bisa dibuat. Satu panggilan entah ditelepon kemana, kamu masih percaya? Bagaimana kamu bisa jadi anggota dewan sekolah? Benar atau palsu? Telepon ayahmu. Tanya saja, pasti tahu. Masih mau menunggu kabar dari ayahku? Dia baru saja bilang padaku pagi ini. Grup Honglin akan mendanai perluasan sekolah, kita, konstruksi Zong, yang akan mengerjakannya langsung. Mau menipuku? Kamu benar-benar menendang plat besi. Combo all. Itu berarti grup Honglin memberikan sekolah kita investasi perluasan. Pada saat itu, akulah yang barat laut anggota dewan sekolah terbesar. Pada saat itu, perluasan dan penerimaan siswa, aku akan untung besar. Kamu benar. Jadi, sayang kecil ini tidak mungkin menjadi direktur utama grup Honglin. Kamu cepat suruh sayang kecil itu transfer kuota belajar ke luar negeri padaku. Perintah itu baru saja saya keluarkan. Sebelum jam 12, kalian akan menerima berita. Masih pura-pura sampai sekarang? Aku tidak memberi kamu lihat warna. Kamu tidak tahu siapa aku? Benar-benar ayahku? Halo ayah? Mengerti? Sekarang kamu percaya? Aku percaya kamu, sayang kecil.
Beraninya kamu memukul orang? Ayahku baru saja meneleponku bilang grup Honglin putri direktur utama sedang berkunjung ke barat laut. Direktur utama grup Honglin jelas sudah berkeluarga. Kamu bahkan latar belakangnya saja tidak tahu, berani-beraninya kamu menipuku. Apa katamu? Pantasan kamu tidak pernah mencari kami. Ternyata kamu sudah punya keluarga dari dulu. Lalu kamu masih di sini pura-pura baik untuk apa? Bukan begitu, Xiao Hong adalah anak angkatku dan tidak ada hubungan darah denganku. Ibumu tahu soal ini, kamu bisa tanya dia. Kamu harus percaya pada ayah, dia tidak pernah melupakan kita. Ya, di hatiku hanya ada ibumu seorang. Seumur hidupku. Tidak akan menikahi orang lain lagi. Wah, sepertinya tidak bisa berpura-pura lagi. Sekarang mulai akting drama cengeng, ya? Yang kukatakan semuanya benar. Manajer umum grup Honglin Wei Xihong adalah anak angkatku dan aku belum pernah menikahi siapapun. Tapi aku dengar direktur utama grup Honglin tidak punya istri. Kamu gila, ya? Dia orang terkaya di negara ini, cerai atau ditinggal mati itu hal biasa. Hanya kalian orang miskin dari desa mana mungkin. Direktur utama grup Honglin, saran aku, berhenti berpura-pura. Baik-baik serahkan kuota belajar ke luar negeri padaku, aku bisa dapat gelar tinggi. Nanti grup Honglin, lihat, keluarga Zong, kami melahirkan aku yang lulusan luar negeri yang pintar. Kedepannya pasti juga mau menyerahkan bisnis pada kita lagi. Hanya orang sepertimu yang mengandalkan tipuan prestasi, yang didapat pantas dengan kami bekerja sama dengan grup Honglin. Hari ini aku tidak hanya mengakhiri semua kerja sama dengan keluargamu, tetapi juga akan memeriksa proyek sebelumnya dengan ketat. Jika kalian juga memiliki praktek curang untuk untung, pasti akan kuselidiki dengan tegas. Sayang, aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu betapa hebatnya aku, kan? Hajar habis-habisan yang nekat penipu tua. Berikan dia pelajaran yang setimpal, yang tidak tahu malu ini penipu tua. Kalian tidak boleh memukulnya. Dia benar-benar ketua grup Honglin. Ahong. Changlin. Minggir. Changlin. Kau sudah di ujung tanduk, masih berani bicara keras? Kalau dia ketua grup Honglin, maka aku adalah bapaknya, ketua, pukul dia. Changlin. Ini adalah kekerasan sewenang-wenang. Aku akan melaporkan kalian. Nak. Laporkan aku. Jangan bilang di sini, bahkan di seluruh barat laut belum ada seorang pun yang berani tidak menghormati keluarga Zong. Kata-katamu benar. Mereka berani menyamar sebagai ketua grup Honglin, menyebabkan aku bersujud pada mereka, sia-sia. Rasa dendam ini, aku, kepala sekolah, tidak bisa kutelan. Tidak bisa ditelan, ya? Itu mudah, maka aku akan menyuruhnya bersujud kembali padamu. Hentikan pukulannya. Suruh dia bersujud dan sungkem padaku. Changlin. Dia benar-benar ketua grup Honglin. Tidak percaya? Kalian bisa cek di internet. Pasti ada fotonya di internet. Sebaiknya kita cek saja, dia bicara seperti benar-benar. Kok kau pengecut begini? Kalau yang dia katakan benar, kita akan hancur. Kalau mereka berani menipu kita tidak akan melepaskan mereka. Baik. Kalau begitu biar kalian mati dengan jelas. Benarkah? Serius? Ini dia. Sekarang, ada yang mau kalian katakan? Aku bilang kok kalian berani sekali? Direktur utama grup Honglin tidak mau tampil di depan umum. Di internet tidak ada foto wajahnya. Kalian pakai ini untuk membodohiku? Apa aku bodoh? Coba lihat baik-baik. Meski hanya terlihat dari belakang, tapi jelas terlihat dia itu Wei Changlin. Dialah direktur utama grup Honglin. Masih saja berjuang sia-sia? Coba lihat, hanya foto mirip suamimu. Kalian berani mengaku sebagai direktur utama grup Honglin? Kau boleh tidak percaya sekarang, sebelum jam 12 kau akan menyesali perbuatanmu. Oh, begitu rupanya. Hampir saja aku tertipu oleh orang ini. Dia mengulur waktu. Setelah jam 12, daftar beasiswa tidak bisa diubah lagi. Aduh, tinggal 3 menit lagi. Tidak bisa? Kau cepat. Suruh Wei Changlin mengubahnya untukmu. Kau main-main denganku? Aku beri kalian kesempatan terakhir. Serahkan jatah beasiswa padaku, atau kalian semua akan mati konyol. Aku tidak akan biarkan jatah anakku jatuh ke tangan kalian. Dasar keparat cari mati, ambil kembali.
Sini. Chang Lin. Dia benar-benar direktur utama grup Honglin. Siapapun yang melukainya grup Honglin tidak akan melepaskan kalian. Aku tidak peduli kalian itu apa. Berani melawan kehendakku, kalian semua harus mati. Dia tidak mau lepas pukul sampai dia lepas. Chang Lin. Berhenti. Kalian kan ingin jatah beasiswaku. Aku berikan saja. Aku berikan saja padamu. Seharusnya dari awal kamu patuh. Untuk apa membuat kedua orang tuamu yang manis ini menderita? Cepat lakukan. Jangan dengar mereka. Tunggu sebentar. Kau tahu yang kukatakan itu benar. Cukup. Jika aku tidak melakukan ini, apakah aku harus melihat mereka memukulmu sampai mati? Aku tidak ingin baru saja bertemu ayahku sendiri, lalu membiarkan ayah mati di depanku. Akhirnya mau mengakui aku sebagai ayah. Di dalam hatiku, masih tidak mau mengakui. Tapi melihatmu melakukan ini membuktikan kau masih mencintai ibuku. Keluarga berkumpul lebih penting dari segalanya. Suruh dia cepat, kurang dari 1 menit. Jika tidak, sistem akan otomatis mengonfirmasi. Cepat lakukan, jangan coba-coba mengulur waktu. Kau ingin ayahmu mati? Aku ubah. Aku segera ubah. Jangan. Tidak boleh. Nak, jangan. Jangan macam-macam. Ibu, Jangan. aku tidak mampu. Tidak bisa dengan usahaku sendiri. Mendapatkan kebanggaan Bapa. Ada apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ada apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sepertinya ini takdir. Ya Tuhan tidak akan membiarkan kalian para penjahat ini berhasil. Ini semua karena kamu. Hari ini, kalian tidak ada yang bisa pergi. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Kamu sendiri yang tidak punya takdir. Saudara Zong, masih ada satu cara. Asalkan siswa yang asli tidak bisa keluar negeri karena alasan kesehatan, masih ada satu kesempatan untuk mengalokasikan ulang kuota. Benarkah? Bukankah kau sangat ingin pergi? Kalau begitu, jadilah setelah menjadi orang cacat, aku lihat bagaimana kau bisa pergi. Kaki yang itu patahkan sampai cacat. Ini adalah penganiayaan yang disengaja. Kau melakukan ini, apakah bisa lolos dari hukuman hukum? Tunggu sampai si imut ini menjadi benar-benar imut, aku akan menjadi orang elit. Sudah kubilang, keluarga Zong kalian akan segera berakhir. Tunggu sampai jam 12, kau akan menyesali apapun yang telah kau lakukan, menyesal. Masih bermain dengan yang jam 12 itu, trik itu? Sekarang sudah lewat jam 12, kenapa aku belum menerima telepon? Jelas sekali, si imut besar ini sedang membodohi kita. Saudara Zong, hancurkan dia. Seluruh keluarga mereka hancurkan semuanya sampai jadi sampah. Tunggu. Kenapa kamu takut? Aku bilang sekarang berlutut sudah terlambat. Aku tahu kemampuan anak perempuanku paling lambat tidak lebih dari 3 menit. Sekarang, sudah jam 12, 2, kurang dari 1 menit lagi, jam 12, 2, 3, aku kasih kamu waktu 1 menit lagi, begitu waktu habis aku, akan kirim kamu duluan. Ahong. Anak. Percayalah padaku. Jika mereka bertindak, bahkan jika aku mati aku akan lindungi kalian ibu dan anak aku hanya menyesal. Tidak menemukan kalian lebih awal. Jika bisa lebih awal menemukan kalian, tidak akan biarkan orang-orang ini mengintimidasi kalian sampai seperti ini. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Bahkan, jika kita jadi cacat keluarga kita bisa berkumpul. Aku rela. Benar-benar pemandangan yang mengharukan. Melihatnya benar-benar membuat muak. Tenang. Aku jamin biarkan kalian sekeluarga rapi, hanya bisa jadi sekumpulan setiap hari cacat yang mengemis di tanah. Bahkan lebih dari itu, aku hapus status siswa anak itu semuanya, biar dia kesempatan terakhir untuk bangkit. Tidak ada. Inilah yang didapat jika berani melawan kami. Jam 12.03, siap-siap jalan. Ternyata bapakku yang telepon.
Mungkin bertanya tentang kuota sekolah, kan? Sebaiknya diangkat. Baik, kalau begitu, biar ku perjelas biar kalian tahu semuanya. Halo, Pak, ada apa? Kau masih berani memanggilku ayah? Apa yang kau lakukan di luar? Kau membuatku celaka. Oh, aku tahu. Soal kuota belajar ke luar negeri, memang ada sedikit masalah. Tapi tenang saja, aku akan urus segera. Dengan kemampuanmu yang setengah-setengah masih mau belajar ke luar negeri? Pak, ada apa? Bukankah Bapak yang menyuruhku mencari cara untuk mendapatkan kuota belajar? Aku menyuruhmu mencari cara bukan untuk merebutnya. Perusahaan Honglin kuota putra direktur utama. Anak ini membuatku celaka. Kau tahu tidak? 3 menit yang lalu, perusahaan konstruksi Zong kami proyek dengan Honglin Group, semuanya dihentikan. Ini semua karena kau anak durhaka. Kau mustahil. Yang dia katakan semuanya benar? Sekarang, kau percaya identitasku sekarang? Ini mustahil, dia benar-benar direktur utama Honglin Group. Mulai hari ini, Aku tidak punya anak seperti dirimu. cepat bawa anak durhaka ini. Buang dia keluar. Jangan pernah buat aku Melihatmu lagi. Bagaimana bisa begini? Kata-kata ayahnya. Apa kau tidak dengar? Kenapa tidak kamu lakukan? Enyah, Direktur Wei, aku salah. Sakit? Chenglin, tidak, Wei muda. Aku tidak tahu diri. Aku tidak seharusnya merebut kesempatan belajar di luar negeri milikmu. Aku salah, kumohon maafkan aku. Bukankah kau suka belajar ke luar negeri? Timur Tengah selalu berminat untuk bertukar pelajar dengan kita. Kau pergilah ke sana. Belajarlah ke luar negeri. Timur Tengah. Di sana perang terus-menerus. Aku pergi, bukankah itu mati sia-sia? Kumohon maafkan aku salah. Saat kau sombong karena punya bos. Saat kau mau menghajar kami. Kenapa tidak terpikir akan berakhir seperti ini? Jangan, aku tidak mau ke Timur Tengah. Wei, Direktur Wei, semua itu Zong Zijie yang memaksaku, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak berani menyuruhmu berlutut. Aku takut padamu. Aku tidak rela. Aku tidak berani berlutut di depan Direktur Wei itu, suatu kehormatan besar bagiku, ampuni aku. Kau sebagai anggota dewan sekolah demi kepentingan pribadi, seenaknya mengubah hasil karya orang lain. Jika aku memaafkan sampah sepertimu, pendidikan negara kita benar-benar hancur. Kau tunggu saja di penjara menebus dosamu. Ulang. Ahong. Anakku. Kita akhirnya bisa pulang.